Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitudiana Ukrimatun Nabila. Saya di sini akan menjelaskan secara singkat mengenai pendidikan Islam pada masa Rasulullah SAW sampai masa dinasti Bani Abbasiyah. Yang pertama yaitu pada masa Rasulullah SAW, di mana pendidikan pada masa ini merupakan periode pembinaan pendidikan Islam. Rasulullah SAW merupakan seorang pendidik karena menurut konsep pendidikan, seorang pendidik memiliki 3 tugas, yaitu yang pertama mentransferkan ilmu, yang kedua mentransferkan nilai-nilai, dan yang ketiga mentransferkan keterampilan, di mana Rasulullah SAW sudah melaksanakan ketiga hal tersebut. Metode yang digunakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam menerapkan pendidikan Islam adalah dengan menggunakan metode ceramah, dialog, serta uswatun hasanah atau memberikan contoh maupun teladan yang baik. Pendidikan Islam pada masa Rasulullah SAW terbagi menjadi 2 periode. Yang pertama yaitu periode Mekah, di mana dalam dakwah Islamnya Rasulullah SAW menerapkan 3 tahap. Yang pertama yaitu tahap rahasia agar tidak diganggu oleh pihak kafir Quraisy. Yang kedua yaitu semi rahasia, dan yang ketiga secara terbuka dan demonstratif. Lanjut ke periode Madinah, di mana periode ini merupakan lanjutan dari pendidikan Islam periode Mekah, di mana pada periode Madinah ini ada 3 materi pembelajaran, yaitu pendidikan Al-Quran, pendidikan keagamaan seperti akidah, ibadah, muamalah, dan akhlak, serta pendidikan sosial kemasyarakatan. Pendidikan Islam pada zaman Rasulullah SAW dilaksanakan di rumah, masjid, dan kutab. Yang kedua yaitu masa Khulafa ar-Rasyidin. Pada masa Khulafa ar-Rasyidin adalah perjuangan besar, pertarungan antara yang hak dan yang batil, serta pertarungan antara yang asli dan yang palsu. Pada masa ini, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib memperluas daerah kekuasaan Islam yang sebelumnya hanya daerah Jazirah Arab menjadi bertambah ada Mesir, Syria, Persia, dan Irak. Pada masa ini, ilmu bahasa atau lisaniyah mulai dirintis, serta melanjutkan usaha pendidikan yang telah dikembangkan oleh Rasulullah SAW. Pendidikan dan pengajaran terus tumbuh dan berkembang pada masa Khulafa ar-Rasyidin ini. Pada masa Khulafa ar-Rasyidin masih mempertahankan karakteristik pendidikan Islam pada masa Rasulullah SAW, walaupun setiap pergantian kepemimpinan ditandai dengan adanya beberapa perkembangan yang signifikan. Selanjutnya yaitu Bani Umayyah maupun Bani Abbasiyah, di mana lembaga pendidikan berkembang lebih maju lagi. Bani Umayyah dikenal telah mendirikan 2 periode dalam pemerintahannya, yaitu periode Damaskus dan periode Gorboda. Dari beberapa petunjuk yang dapat diketahui bahwa pada masa Bani Umayyah pendidikan Islam memiliki visi yaitu unggul dalam ilmu agama dan umum, sejalan dengan kebutuhan zaman dan masing-masing wilayah Islam. Sedangkan pada masa Bani Umayyah, tujuan pendidikan Islam yaitu menghasilkan sumber daya manusia yang unggul secara seimbang dalam ilmu agama dan umum, serta dapat menerapkannya bagi kemajuan wilayah Islam. Pada masa Bani Umayyah terdapat banyak sekali lembaga pendidikan, di antaranya sufah, kutab atau maktab, masjid, majelis, istana, badiyah, toko buku dan perpustakaan, al-bimaristan, ribat, serta rumah-rumah ulama. Yang terakhir yaitu masa dinasti Bani Abbasiyah. Pada masa ini, pendidikan dan pengajaran berkembang secara pesat di seluruh negara Islam, sehingga berdiri lembaga pendidikan formal atau madrasah baik di kota maupun di desa. Motivasi Al-Quran dan hadis dalam menuntut
Ilmu telah membawa kejayaan umat Islam pada periode Nabi dan akhir puncaknya pada periode Abbasiyah tahun 1258 Masehi. Perkembangan pendidikan pada masa dinasti Bani Abbasiyah terbagi dua tahap, yaitu tahap pertama terjadi pada awal abad ke-7 Masehi sampai ke-10 Masehi, yaitu perkembangan secara alamiah yang disebut juga dengan sistem pendidikan khas Arabia. Tahap kedua yaitu pada abad ke-11 Masehi, di mana pendidikan dan pengajaran diatur oleh pemerintah serta sudah dipengaruhi oleh unsur non-Arab. Lembaga-lembaga pendidikan yang ada pada masa Bani Abbasiyah diantaranya yaitu kutab atau lembaga pendidikan dasar, pendidikan rendah di istana, toko-toko kitab, rumah-rumah para ulama, majelis, badiyah, rumah sakit, perpustakaan dan observatorium, serta madrasah. Sekian penjelasan singkat dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.